alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi kajian ke episode yang ke-51 sekarang. Kitab Taqiratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kemarin kita telah sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang masalah kesunahan di tayamum. Sekarang kita memasuki ahkamul jabirah, hukum memakai perban atau hukum bertayamumnya orang yang memakai perban di anggota wudhu kalau masalah wudhu, atau di anggota mandi kalau dia mandi wajib. Otomatis anggota mandi adalah seluruh badannya. Dikatakan al-jabirah itu, pengertian dari jabirah, ya satirun. Satirun penutup alal udwi, atas anggota badan. Tamna'u wusulal ma'ilal basyarah, yang menghalangi air ke kulit. Ya, entah itu mungkin kalau di kita yang kita kenal itu gips, mungkin bagi yang patah tulang atau apa. Atau perban, atau mungkin plester untuk luka, dan lain sebagainya. Kemudian hukumnya illam yakhshad darar min naz'iha, kalau tidak takut membahayakan bagi lukanya tersebut atau kesehatannya dia, ya, takut membahayakan ketika dibuka jabirah tersebut, fayajibu 'alaiha nasuha, maka wajib untuk dibuka supaya air masuk, supaya terkena air untuk wudhu atau untuk mandi wajib. Wa illa fala, tapi kalau takut membahayakan, nanti bakal bahaya ini, tidak boleh dilepas ini, karena takut lukanya tambah parah, atau mungkin patah tulangnya tidak akan menyambung lagi lah, bagaimana sebagainya, maka tidak wajib untuk dibuka. Malah jadi haram kalau misalkan dia buka, karena melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya adalah haram kalau dengan sengaja, dan dia yakin. Nah, kemudian kaifiyatul wudhu sahibul jabirah. Wudhunya orang yang memakai perban atau plester atau apalah namanya. Dan ini perbannya atau plesternya di anggota wudhu. Ya, di wajah atau di kedua tangan, salah satu dari kedua tangan, atau di kepala dan atau rambutnya, ya. Atau di kedua kaki atau salah satu dari antara kakinya. Kaifiyahnya atau caranya, yang pertama, yatawadda hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Berwuduk dia sempurna. Berwuduk sempurna hingga sampai ke anggota wuduk yang ada perban tadi. Kita contohkan kaki kanan. Ya, kaki kanan yang digips seluruhnya. Karena patah tulang atau gimana, digips seluruhnya kaki kanan tersebut. Maka dia wuduk secara sempurna, wajah, kemudian kedua tangan, kemudian rambutnya, kemudian kaki kirinya. Karena kaki kirinya masih normal, kaki kanannya ada gips. Kemudian setelah itu ya tayamam an jarhin. Kemudian dia bertayamum. Nah, bertayamum karena pada waktu ke kaki kanan kan tidak mungkin memakai air, maka dia bertayamum untuk mengganti kaki kanan ini. Bertayamumnya sama dengan wajah dan kedua tangan. Kemudian yaghsilu sahiha minal udwi, dan membasuh bagian yang bisa dibasuh di kaki kanan tadi, yang mungkin boleh kena air. Mungkin ada ujung, biasanya kalau digip mungkin ada ujung jari kakinya yang masih nampak. Nah, ini boleh kena air, ya ini dikasih air, kalau boleh kena air. Kalau tidak boleh kena air sama sekali, ya dilewatin itu, nggak kena. Kemudian yamsahu bil ma'i ala satir alladhi ala jurhi, dan kemudian mengusap dengan air di atas gipsnya kaki kanan tadi. Kalau memang diperbolehkan untuk itu oleh medis. Kalau dikatakan, jangan, ini membahayakan, kalau ada air di atasnya bisa nanti pecah atau apa, maka tidak boleh. Tidak apa-apa, sudah, kalau gitu tidak usah. Nah, kemudian yang terakhir, yukmilu ma baqiya minal wudhu, menyempurnakan wudhu setelah itu. Tapi kita posisi tadi di anggota wudhu yang terakhir, yaitu kaki kanan, ya berarti sudah selesai. Nah, sekarang kalau misalkan di tangan kita yang kanan, misalkan ada gips tangan kita yang kanan, hanya menyisakan
jari jemari ini aja yang terbuka dari gips. Atau mungkin ada perban luka di telapak tangan kita yang punggung tangan, di punggung tangan kita misalkan di sini. Maka kita wudhu sempurna, wudhu wajah. Kemudian mengusap yang kanan, karena kanan ini misalkan cuman ada luka di sini yang tidak boleh kena air dan ini ditutupi plester yang tidak boleh dibuka dan tidak boleh terkena air. Ketika kita sudah membasuh seluruhnya ini, maka kita bertayamum semuanya, wajah dan kedua tangan kita, kemudian melanjutkan yang boleh kena air di tangan kanan kita, kemudian tangan kiri kita, kemudian rambut, kemudian kaki. Ya, kita lanjutkan setelah itu maksudnya. Cuman sebetulnya ada yang paling mudah. Yang paling mudah dan simpel itu adalah dia mengakhirkan membasuh. Ya, mengakhirkan untuk membasuh atau untuk berwuduknya diakhirkan, tapi tayamum dulu. Misalkan tadi ya, di luka yang ada di sini, dia tayamum. Mengusap wajah dengan debu, kemudian tangan kanan, yang luka kalau boleh kena debu, maka dikenakan. Tapi kalau tidak boleh kena debu, misalkan ada perbannya atau apa, maka di atasnya saja. Kalau sekali lagi kalau diperbolehkan secara medis. Sudah, dua tangan semua selesai, baru diambil air wudhu. Wudhunya wajah seperti biasa. Nah, ketika di tangan, maka disisakan yang tidak boleh kena air tadi, luka ini jadi. Tapi kalau di atasnya ini dikasih perban yang boleh, atau plester mungkin dari plastik yang boleh dikenakan air, maka dikenakan air, atau hanya diusap saja dengan tangan kita yang basah. Kemudian dilanjutkan wudhu yang sempurna sampai ke kaki. Itu cara yang paling gampang, karena samping itu juga bisa membersihkan debu yang ada di anggota tayamum kita, yaitu wajah dan kedua tangan. Ya. Nah, kemudian itu cara yang paling simpel ya sebetulnya. Jadi cara yang paling simpel, dia bertayamum dulu, kemudian baru berwudu. Kemudian selanjutnya kaifiyah ghusli sahibil jabirah. Mandi, masalah mandi wajibnya. Cara mandi wajibnya orang yang punya perban tadi. Misalkan kita contohkan perban itu ada di sini, di punggung tangan kita yang kanan. Yatakhayyaru baina an yuqaddimal ghusla awalan awit tayamum. Memilih antara mandi dulu kemudian tayamum, atau tayamum dulu kemudian mandi. Yang paling gampang ya tayamum dulu kemudian mandi. Wal afdal, yang afdalnya taqdimut tayamum, mendahulukan tayamum, liuzilal ghuslu atharat turab, supaya bisa membersihkan debu dari anggota tayamum dengan mandi setelah itu. Ya sama, prosesnya juga sama. Jadi karena mandi ini tidak ada anggota mandi yang lebih awal, karena anggota mandi ini kan satu, yaitu jami' badaniha, seluruh badannya adalah anggota mandi. Tapi kalau anggota wudhu ada 4 dan itu berurutan. Tapi kalau mandi karena itu merupakan satu anggota, yaitu jami' badaniha, sya'ran wa basyaran, kulit dan rambut semuanya, maka kita bisa memilih mulainya dari mana. Mulainya dari mana tinggal disisakan yang tidak boleh kena air tadi itu aja. Mungkin dikasih kresek atau apalah, plastik mungkin atau bagaimana supaya tidak terkena air. Nah, kemudian setelah itu, andai kata kita harus memakai kresek yang menutup semuanya, sedangkan telapak tangan kita masih boleh kena air, dan sebagian dari punggung kita yang tidak tertutupi dengan plester tadi masih boleh juga kena air, maka setelah kita pakai kresek, kita mandi semuanya selesai, kita copot kresek tersebut, dan kita basuh bagian yang boleh kena air yang masih kering tadi. Tinggal kita sisakan plester yang luka itu yang tidak boleh kena air. Udah, selesai mandi wajibnya. Yang sebelumnya adalah tayamum dulu. Ya. Sebelumnya tayamum dulu, kemudian setelah selesai tayamum, kemudian mandi wajib. Kama qala sahibus Safwati Zubat, seperti dikatakan di dalam Zubat Imam Ibn Arsalan, wa junuban khayyirhu an yuqaddima al-ghusla aw yuqaddima tayammuma.
junub, maka memilih antara mendahulukan mandi atau mendahulukan tayamumnya. Terserah mandi, paling yang afdalnya mendahulukan tayamum, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mandi wajib. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, hukum apabila akan sholat fardu dan dia mempunyai al-hukmu idza arada an yusalli fardhan akhar wa huwa ala tuhrin min qabl. Orang yang masih punya wudhu kemudian dia mau sholat lagi, sedangkan kita ketahui bahwa tayamum itu hanya untuk satu kali fardu. Ini hukumnya seperti apa? Setelah kita tayamum, kita sholat zuhur, kemudian kita belum batal sama sekali, masuk waktu asar. Bagaimana? Apakah tayamum lagi ataukah tayamum plus wudhu? Ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Moga-moga bermanfaat. Fiddin wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah billahi wa fakana fiddin wal hadithul salihah. Wa man asafuna salihun sana walidu ba'du misalna Allah. Hatta Nabi al-Fatihah.